Halo, ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau membahas atau ngomongin misalkan tanda-tandanya atau biasanya yang digunakan media hewan untuk meneluh orang atau nyantet orang. Itu semua orang udah banyak tahu ya, biasanya ular. Terus kedua biasanya kelabang. Terus biasanya ada juga yang menggunakan laba-laba. Ada juga yang menggunakan kayak misalkan kumbang. Itu macam-macam dari mereka tuh punya kayak kegunaan atau misinya masing-masing. Kalau kumbang setahu saya itu biasanya ditunggangi oleh makhluk terus ditaruh di tempat tersebut, itu biasanya untuk memata-matai dulu. Itu warna kumbang itu biasanya warna hitam kecil kayak begitu. Kalau ular biasanya orang tergantung ya, kalau dia ingin targetnya untuk misalkan untuk meninggal biasanya menggunakan ular yang beracun. Dan untuk kalian kalau misalkan ada ular masuk ke dalam rumah, lebih baik jangan digeprek di dalam rumah, kayak gitu aja, panggil orang yang paham buat menanganinya, kayak begitu. Ada juga media yang digunakan tuh cecak. Biasanya cecak ini buat memata-matainya, tanda-tanda tahu misalkan ada sesuatu tuh biasanya cecaknya mati. Banyak harus sih ada cecak mati nggak jelas kayak gitu, nggak ada apa-apa, kayak begitu sih hewan-hewan yang biasa digunakan ya. Kalau saya sendiri waktu itu pernah tuh bukan nolongin sih, bantuin orang. Jadi dia mau ngejual rumah, tanah, segala macem. Ternyata buntutnya panjang banget. Sebenarnya sih bukan saya yang mau nolongin, tapi ada orang dan saya ada di situ gitu kan. Nah orang itu ternyata punya keributan lah sama orang ini ya kan. Akhirnya ya saya deh yang ngerjain kan. Saya juga dulu mah nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa juga. Jadi sangat nggak tahu apa-apa. Terus setiap seminggu 4 kali itu pasti di rumah tuh ada yang meledak. Pernah pas saya lagi jikiran itu, tiba-tiba ada putih melayang tuh muterin saya. Nggak lama saya ngeliat nih, saya posisi merap kayak gini kan. Terus nggak lama saya melihat dari jauh tuh ada orang melemparin pedang panjang banget ke saya. Terus pas nyampe sini, tang, pecah pedang ke kanan. Saya cari nggak ada, perasaan saya kena kelempar. Itu saya sangat nggak tahu kalau itu tuh dulu tuh diserang. Kalau misalkan saya tahu dulu kayak gitu, saya bisa nyerang balik, saya serang balik lah, kayak begitu. Terus pernah juga meledak pas di atas, toeng, terus ada suara kayak paku jatuh, plak plak plak, tapi dicari nggak ada tuh. Itu keluarga nyari tuh, pokoknya semua dengar semua dulu di sini, kayak begitu. Hal-hal yang kayak gini sebenarnya sesuatu hal yang sangat menyeramkan ya. Karena gimana ya, kalau kita misalkan nggak punya backup, kalau bahasanya ya bahasa saya sama yang lain, itu susah banget bro. Karena mereka sendiri tuh menyerangnya juga tuh menggunakan hal-hal yang memang di luar pikiran. Biasanya orang-orang kayak gini nih, ada yang misalkan belajar mereka ke gunung terus bertapa. Tujuan mereka bertapa tuh untuk bertemu dengan si Anu yang mempunyai power atau apa sih, penguasa di daerah situ. Terus mereka punya perjanjian, misalkan gini perjanjiannya, nanti kalau misalkan gue mau gini orang lu datang ya gitu. Nah itu nanti datang, cara datangnya misalkan menggunakan apa kayak gitu. Ntar kalau udah datang tuh nyerang itu, kayak begitu. Jadi tuh pernah tuh saya kayak gitu tuh. Jadi itu sesuatu hal yang sangat gimana ya, sangat nggak menyenangkan banget. Kalau banyak orang ngomong misalkan nggak ada segala macam ya, dia kemungkinan memang belum pernah kena. Nanti kalau udah kena panik sendiri, kayak begitu. Karena banyak di luar sana nggak bilang ada segala zaman udah modern, yang namanya sihir mah dari zamannya bahwa nanti sama zaman teknologi maju tetap ada. Karena sihir itu cara pintas untuk orang melukai orang lain tanpa ada bekas. Kayak begitu pasti masih aja.
Gimana cara buat handle-nya? Kalau handle santet lo gitu sangat susah. Kalian butuh orang yang memang benar-benar paham. Jangan cuman kayak orang yang punya katanya apa sih pernah kejadian kayak gini. Jadi sebelum saya tanganin dulu tuh dia pergi kemana-mana nih, pergi kemana-mana sampai ketemu sama orang punya jenglot, ya kan segala macam. Jadi jenglotnya ini dibesar-besarkan, tapi nggak ada kejadian apa-apa. Pas setelah saya tangani, ini saya bukan yang sombong ya, saya bukan yang apa-apa, ini saya kejadian real. Pas setelah saya tangani, wah itu udah berapa kali tuh saya mau mati ya, diserang ular nyata, kobra apa satu silver satu hitam. Anehnya tuh ular tuh segede jempol ini nih, tapi panjangnya paling cuman segini bantet gitu, gimana ya kayak begitu. Jadi pas saya lagi tidur, saya tidur di lantai ya, pas saya tidur terus nggak tahu nih saya langsung feeling kok ada ular sih. Pas saya lihat wah ada ular nih, nggak tahu lah namanya orang nggak sadar, saya tutupnya pakai bantal. Pas besok paginya adik saya teriak wah ular, jadi posisinya ular makan ular gitu tuh, kayak begitu. Itu ngalamin banget. Terus yang kedua, pas saya mau tidur kira-kira jam 2, saya ngeliat kok di badan saya ini ada kelabang segede gini, kakinya udah pada merah semua. Saya tepak terus saya nyari gunting saya tusuk adik saya ada tuh, adik saya melihat. Pas besok pagi nanya lu ngapain begitu, ada kelabang nggak ada kelabang kata dia, tapi gua ngeliat itu gua tusuk sampai mati kayak gitu. Habis itu gua tidur lagi kayak begitu. Terus ada juga waktu itu jam berapa pokoknya sebelum subuh kayaknya deh, jam 3 itu jadi ada laba-laba segede sejengkal gini lah, kakinya oranye-oranye semua. Itu posisi udah mau matok gini, dia udah di pipi udah mau matok gini. Saya bangun, saya tepak. Pas saya tepak, saya nyari senter. Pokoknya dalam segala sesuatu hal pasti saya nyari senter dulu. Saya nyari senter, saya senter kan udah nggak ada. Nah kayak gitu tuh saya cerita nih sama orang-orang yang ngerti lah. Orang-orang tuh ngomong gini, seharusnya kalau kayak gitu lu lihat, lu tangkep, lu masukin toples, lu gituin deh kata dia, biar pas lu gituin nanti yang punyanya juga kelojotan tuh kata dia gitu. Oh gitu ya kata saya gitu ya, tapi kan gue nyari senter dulu, saya bilang gitu kan. Ya kalau besok kayak gitu. Nah untungnya tuh saya nggak ada pikiran kayak gitu. Saya pikirannya terlalu logis, pasti nyari senter di mana segala macam kayak gitu. Nggak ada niat buat nyerang atau dendam tuh nggak ada kayak begitu sih. Terus kayak kemarin tuh ada juga tuh yang ibu-ibu yang waktu itu, jadi itu udah apa ya, udah dia nggak masuk akal, dia BAB terus, lemes segala macem ya kan. Keluarganya mau manggil praktisi tapi kan takut ya, nggak tahu takut dalam arti apa. Adalah temennya ngubungin saya tadinya nggak mau nolongin ya kan. Terus habis itu temennya itu yang ngubungin saya ngomong gini, pokoknya kejadian di rumahnya ganjil deh, dia punya piaraan kura-kura di akuarium mati semua, terus kolam ikan kata dia itu warnanya hitam semua, terus suasana di rumah tuh nggak enak. Jadi pas siang hari pas saya ibadah, saya tengok lah ya kan, lah ini mah kena, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya sampaikan ke dia kayak gitu, ini begini aja cara buat ngobatin BAB-nya nih, pakai ini. Terus buat ngilangin energi negatif yang di rumahnya, pakai ini kayak gitu. Ya alhamdulillahnya ya normal sekarang kayak gitu. Jadi santet lo tuh saya sendiri udah ngalamin, udah pernah melihat segala macem ya. Saya bilang mah ada. Kalau dikatakan saya nyuruh nyantet orang, saya nggak pernah mau, cuman saya pernah iseng. Tapi iseng saya ini memang kelewat wajar. Karena pernah dulu pas di sini nih, di samping rumah, dia tuh lagi bangun rumah, entah itu mandornya atau gimana, dia gangguin burung perkutut saya kan. Saya liatin siapa, saya tuh ngeliatin tuh siapa ini orangnya gitu. Mungkin dia ngeliatin saya nggak seneng, melotot dia, badannya gede kan, melotot lah. Orang apa ini, sarap saya mau gitu, ngapa ini dia gitu kan. Habis itu kalau ketemu saya melotot lah, apa urusannya sini orang. Wah udah nggak beres nih, mau kenalan kali ya udah. Jadi pas besoknya pagi-pagi
saya melakukan sebuah hal yang sangat nggak disarankan lah ya, pokoknya saya melakukan hal itu, datang saya ngomong tuh resain, saya cuma ngomong gitu doang, tuh resain ya. Jadi pas dia naik ke atas lantai 2 itu disenggol begitu, jatuh dari lantai 2 patah tulang. Saya jadi ngerasa gak enak tuh kayak begitu. Terus ada juga tetangga saya tuh yang sering gedor-gedor sampai jam 3 pagi entah ngapain, terus anaknya berisik segala macem. Wah, terus dia kebetulan ada anak bayi kan, wah mainan gua nih, saya gitu kan. Saya melakukan hal itu, datang nih ada 3 atau 5, saya bilang gini, tuh gangguin tuh yang bayi, buat kejar sampai jam 2 pagi. Habis itu pindah dia, kagak balik lagi, sekarang balik lagi tuh kambing, kata saya kayak begitu. Ya, semoga jelas ya. Jadi kayak gitu, pokoknya buat kalian hati-hati aja. Kalau yang buat nggak percaya itu urusan masing-masing, saya nggak mau ngurusin orang lain. Oke.